Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Bang Mobil 69. Kali ini saya seperti biasa ada di halaman parkir sebelah utara Masjid Namira Lamongan. Saya ada di depan rukonya. Dan kali ini saya akan mereview lengkap, kupas tuntas tentang mobil yang ada di belakang saya ini. Mobil Vios Limo tahun 2010 X taksi. Seperti apa reviewnya? Kita saksikan sama-sama. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. Oke teman-teman YouTube, untuk reviewnya saya akan mulai dari depan, dari samping, dari belakang, sisi eksterior, kemudian kita lanjut nanti di sisi interior, dan juga segmen mesin, dan juga akan saya sampaikan masalah penjualan dari si Vios Limo ini. Kita bahas dari depan. Yang pertama, secara sekilas si Vios Limo ini desainnya hampir mirip dengan Toyota Yaris di tahun yang sama, Yaris bakpao. Hampir nggak jauh beda, karena si Vios Limo sama Yaris bakpao ini sendiri memakai basic sasis sama bodi yang sama. Hanya yang jadi pembeda untuk si Vios Limo ini di segmen sedan, sedangkan untuk Yaris tahun 2010 yang bakpao memakai basic city car. Oke, kita bahas dulu mulai dari lampunya. Cara sekilas, lampu dari si Vios Limo tahun 2010 ini desainnya mengerucut, lebih sporty dibandingkan Toyota Yaris bakpao yang desainnya agak membulat ke belakang. Terus untuk grillnya sendiri Vios Limo ini memakai grill 2 segmen. Yang pertama segmen hitam, plastik warna hitam top dengan lubang-lubang honeycomb yang cukup besar dari kiri sampai ke kanan, yang berguna untuk pendinginan radiator yang ada di belakangnya. Terus untuk segmen kedua, di sini memakai desain plastik sewarna bodi, dan ini ditutup dengan Scotland fabric. Di bagian tengah di sini ada aksen chrome dari kiri sampai ke kanan yang membuat desain Vios Limo ini cukup lumayan mewah. Kita lanjut di bagian agak ke bawah. Di sini ada plat nomor, di bawahnya lagi sini ada lubang-lubang yang didesain mirip kisi-kisi AC untuk pendinginan radiator ada di belakangnya juga. Terus kita lanjut di bagian samping bawah. Samping bawah ini kalau kita lihat, si Vios Limo ini tidak dibekali dengan fog lamp, karena si Vios Limo ini tipe terendah, beda dengan Vios G yang sudah dibekali dengan fog lamp. Oke, secara keseluruhan untuk desain si Vios Limo sama Toyota Yaris hampir mirip. Desainnya cukup banyak bulatan-bulatan. Terus untuk desainnya sendiri, apabila kita ingin pakai di tahun 2023 ini masih cukup lumayan oke, nggak ketinggalan zaman banget. Oke, setelah kita bahas dari depan dari si Vios Limo ini, selanjutnya kita bahas dari samping. Seperti apa desainnya, kita bahas bareng-bareng. Kita bahas dulu dari depan. Si Vios Limo ini sendiri memakai profil ban 185/65 R15. Terus untuk
peleknya sendiri, kalau untuk Vios G di tahun yang sama memakai peleknya dari Yaris R15 juga, tapi beda dengan Vios Limo ini. Sebenarnya kalau Vios Limo dia memakai pelek kaleng, dan untuk yang Vios di belakang saya ini untuk peleknya sudah diganti dengan pelek racing. Dan desainnya di atas ban di sini terdapat lampu sen yang cukup unik, kecil. Terus untuk Vios yang G di sini tidak diberi lampu sen kecil ini, sehingga ini polos, tapi sebagai pengganti lampu sennya berada di spion. Dan untuk Vios Limo ini untuk di spion tidak ada lampu sennya dan sudah sewarna dengan bodi. Kita agak ke belakang, untuk handle pintunya dia memakai model tarik, sama juga di bagian belakangnya model tarik. Terus desain dari belakang si Vios Limo ini kebanyakan desainnya agak membulat, hampir mirip dengan Yaris, lagi-lagi sama dengan Yaris, bedanya cuma di bagian belakangnya aja. Terus untuk kaca-kacanya di sini sewarna bodi. Terus di sini terdapat tangki bensin. Untuk ban belakang sama juga memakai profil 185 65R15. Secara keseluruhan desain dari Yaris bagian samping ini cukup lumayan enak dipandang. Ya, enggak terlalu ketinggalan zaman banget, dan yes, ginilah desain-desain sedan dari desain tahun-tahun 2008 keluaran Vios Limo generasi pertama sampai generasi kedua ini gak jauh beda. Oke teman-teman, setelah kita bahas dari depan, dari samping, dan kita lanjut di bagian belakang, kita bahas dari atas dulu. Di bagian atas ini untuk si Vios Limo sebenarnya apa ya, untuk ada yang tidak ada di Vios Limo ini, yaitu antena atas. Tak kenapa di Vios Limo ini nggak ada. Setahu saya untuk si Vios Limo ada antena, entah itu di belakang atau di depan kalau nggak salah. Dan kita bahas dari sisi kaca dulu. Si Vios Limo ini sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Seperti biasa desain sedan kebanyakan sudah memakai defogger untuk pengganti rear wiper. Terus untuk tutup bagasi belakang dia didesain cukup membulat, yang membuat si Vios ini cukup keren, elegan. Terus untuk stop lamp dia hampir mirip dengan desainnya Toyota Yaris bakpao, dengan desain membulat, dengan lampu belakang, lampu rem, lampu sein, lampu mundur, semuanya memakai bohlam. Terus untuk desainnya di sebelah kiri ada emblem Vios, sebelah kanan sebenarnya ini ada logo Limo, cuma ini kami ganti Vios G karena untuk mencari logo Limo kemarin cukup sulit, di online shop juga nggak terlalu banyak ada ya. Untuk itu kita ganti pakai logo G aja. Terus di tengah di sini terdapat logo Toyota, di bawahnya sini terdapat grill dari kiri ke kanan yang cukup membuat desain si Toyota Vios Limo ini tambah elegan. Di bawahnya ada plat nomor, terus di samping plat nomor di sini terdapat lekukan mengelilingi dari plat nomor ini sendiri. Terus untuk desain bumper bagian bawah si Vios Limo di sini udah ada mata kucing kiri dan kanan, dan sedikit lekukan dari mata kucing kiri sampai mata kucing kanan yang membuat desain bumper belakangnya ini cukup lumayan oke. Terus untuk
sisi knalpotnya sendiri sebenarnya ini knalpot standar, cuma waktu kami dapat kemarin ini udah dilengkapi dengan knalpot HKS Mouflon. Secara keseluruhan desain dari Vios Limo tahun 2010 generasi kedua ini cukup lumayan oke, dan dibandingkan desain dari samping tadi, dari depan sama dari belakang, di Vios Limo ini cukup keren dibandingkan desainnya yang dari samping, yang menurut saya hanya itu aja sedan yang nggak begitu banyak perubahan atau nggak begitu banyak desain. Mungkin yang sering dirubah-rubah mungkin bagian depan sama bagian belakang. Terus nanti kita sekalian cek seberapa luas bagasi dari si Vios Limo ini. Dan di sini sebenarnya untuk pembuka dari pintu bagasi sebenarnya bisa dari depan, cuma ini kebetulan selingnya putus jadi kita bukanya pakai kunci. Untuk bagasinya sendiri cukup lumayan luas. Kalau digunakan untuk naruh koper bisa sekitar berapa koper ini ya, sekitar 3 atau 4, 5 koper cukup mungkin. Terus untuk di sini juga ada lampu penerangan dan speaker yang ada di belakang. Terus untuk tutupnya sendiri untuk si Vios G biasanya di sini ada cover jadi ini tertutup, sedangkan untuk si Vios Limo sini polos dan terlihat besinya. Oke teman-teman, setelah kita bahas dari sisi eksterior, dari sisi depan, samping, belakang, kita lanjut di sisi interior. Dan yang pertama kita akan bahas di bagian door trimnya dulu, yang paling dekat dengan sisi driver. Untuk door trim dari si Vios Limo ini dia memakai desain warna full black, warna hitam, plastik keras, dan gak ada sentuhan empuk-empuknya sama sekali, karena memang ini Vios tipe terendah yang diperuntukkan untuk taksi. Terus untuk desain power window-nya, untuk si Vios G dia sudah memakai power window di 4 sisi, tapi untuk si Vios Limo ini power window-nya memakai tenaga tangan yang cukup membuat kesulitan kalau kita untuk keluar masuk di tol yang butuh akses buka jendela yang butuh kecepatan, ini memang menyulitkan. Terus untuk handle pintunya desain sewarna dengan door trimnya warna hitam, di atasnya dapat window lock, dan di bawahnya di sini terdapat storage, adalah door pocket sama cup holder yang cukup untuk minuman air mineral atau 600 ml. Oke, terus kita lanjut di bagian jok pengemudi dan jok pengemudi. Untuk jok pengemudinya sendiri si Vios Limo ini sudah dilengkapi dengan fitur sliding maju mundur, maju mundur, terus reclining untuk rebahan. Dan yang menjadi unik lagi, si Vios Limo ini sudah dilengkapi dengan high adjuster yang kita bisa setting naik turun di kursinya. Entah ini perubahan dari Vios G ataupun asli dari Vios Limo juga kami belum begitu yakin, karena dengan fitur. Terus untuk setirnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan tilt steering, cuma belum dilengkapi dengan teleskopik, masih fix di sini. Terus sebelah kiri sini ada tuas wiper, sebelah kanan ada tuas lampu.
Terus untuk kisi-kisi AC sebelah kanan kiri dia memakai desain membulat sama dengan Toyota Yaris. Terus untuk Agya, Ayla sama juga memakai desain bulat. Terus untuk kisi-kisi AC yang berada di tengah dia didesain memakai grip lurus sama seperti Yaris Pak Pau. Dan yang jadi pembeda antara Vios Limo ini dengan mobil-mobil yang lain yaitu ada di speedometer dari si Vios Limo ini dia berada di tengah. Dan yang pembeda lagi dengan Vios Limo generasi pertama, untuk yang Vios Limo generasi pertama berada di tengah dan agak sedikit condong ke sisi driver, sedangkan di Vios Limo yang tahun 2010 generasi kedua ini desain speedometernya full menghadap ke belakang dan tanpa ada belokan ke sisi driver. Terus untuk head unitnya sendiri, head unit si Vios Limo ini memakai single din biasa. Terus untuk yang di bawahnya sini ada tuas kecepatan angin, AC, arah semburan, yang di bawahnya dapat setting suhu. Dan untuk desain tengah si Vios Limo ini hampir didesain ala-ala huruf V, mengerucut ke bawah dari samping kanan kiri mengerucut ke bawah. Dan di sini di tengah-tengah tidak terdapat cup holder, laci penyimpanan, sebagai gantinya laci penyimpanannya ada di samping sebelah sini. Terus untuk cup holdernya cuma disediakan di sisi pintu-pintu saja. Terus untuk tuas persnelingnya ini manual, 6 percepatan 1 mundur. Terus di belakangnya sini terdapat handbrake, terus socket lighter, sini ada armrest. Terus untuk jok pengemudinya sendiri menurut saya cukup nyaman dan cukup menopang badan saya. Dan di sini armrestnya juga cukup, headrestnya juga cukup empuk, cukup nyaman untuk pengemudi. Terus impresi secara penglihatan pengemudi ke depan juga cukup lumayan leluasa, tanpa terhalang speedometer yang seharusnya ada di depan sisi pengemudi, ini taruh di tengah yang ternyata cukup menguntungkan. Speedometer berada di tengah sehingga jarak pandang kita ke depan nggak terhalang oleh speedometer. Oke, setelah kita bahas dari interior yang ada di dashboard, door trim, kita akan coba sensasi duduk di bagian bangku belakang sini. Itu di bagian belakang sini ada apa ya? Sini ada hand grip sebelah kiri, sebelah kanan dan kiri sama hand grip. Di tengah sini terdapat lampu baca yang masih memakai bolam dua-duanya, depan sama tengah sini. Terus untuk fasilitas yang ada di bangku belakang sini cuma ada armrest kecil sekali yang gak begitu nyaman sih sebenarnya. Terus untuk laci penyimpanan yang ada di door trim di sini nggak ada, beda dengan door trim yang ada di depan. Terus sebagai gantinya untuk penumpang belakang kasih cup holder, sayangnya cuma 1 di sebelah sini. Terus fitur keamanannya sendiri si Vios Limo sebelah kanan dan kiri sudah dilengkapi dengan seat belt, sebelah kanan kiri, begitu juga di bagian tengah. Terus untuk headrest yang ada di kursi belakang ini sudah bisa setting naik turun untuk settingan sandaran kepala kita agar penumpang yang belakang lebih nyaman. Secara keseluruhan dan kenyamanan dari bangku yang ada di belakang sini cukup lumayan nyaman, dengan jarak kaki sama penumpang depan cukup lumayan jauh. Oke, setelah kita bahas dari sisi interior yang nggak begitu banyak yang dapat kita bahas sih, kebanyakan di mobil-mobil sama. Terus untuk
seat belt yang ada di bagian depan sini udah bisa disetting naik turun, jadi untuk menyesuaikan postur tubuh si pengemudi. Oke, setelah kita bahas dari eksterior, interior, kita akan coba bahas si Vios Limo ini dari sisi dapur pacunya seperti apa, desain mesin sama tenaga yang dihasilkan kita akan bahas. Untuk membukanya, sini untuk tuasnya ada di bagian dalam dan sini ada tuas lagi untuk membukanya. Tinggal kita tarik. Kita pasang dulu. Secara keseluruhan desain mesin dari Toyota Vios Limo ini sama dengan Toyota Yaris bakpao karena memang mesin yang dipakai juga sama. Untuk wilayah Indonesia, Toyota Vios Gen 2 ini menggunakan mesin dengan kapasitas 1500 cc dengan kode mesin 1,5 L1NZ FE dengan power mencapai 107 horsepower dan torsi mencapai 141 Nm pada putaran mesin 4200 rpm. Tenaga mesin disalurkan lewat transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Secara keseluruhan dari Vios Limo ini hampir mirip dengan mesin Yaris tahun 2010. Saya akan sampaikan untuk si Vios Limo tahun 2010 ini saya jual dengan harga 63 juta, nego sedikit, dan untuk surat-suratnya PKB-nya sendiri untuk per tahunnya sekitar 2 jutaan. Dan Vios ini pajaknya hidup, untuk ban-bannya juga masih cukup lumayan tebal, kaki-kakinya aman, gak begitu berisik. Untuk cat masih mulus dari depan sampai belakang karena si Vios Limo ini kemarin ada sedikit baret-baret yang ada di bumper belakang sama bumper depan, dan ini sudah kami lakukan peremajaan. Jadi untuk secara eksterior si Vios Limo ini sangat mulus dan minim tanda pemakaian, dan dari sisi interiornya juga bersih, audionya lancar, kelistrikan oke semua. Secara keseluruhan dari mesinnya juga halus, dan dengan harga 65 juta kita cukup sesuai harga yang cocok, harga yang pantas, bukan harga murah tapi harga sesuai dengan kondisi unit yang ada. Oke teman-teman YouTube, itulah tadi review singkat, review lengkap dari si Vios Limo tahun 2010 ini. Dan kami tim dari Bang Mobil ucapkan terima kasih udah menonton, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang mau menambahkan pendapat dari si Vios Limo ini silahkan komen di bawah dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Bang Mobil. Terus untuk harganya sendiri tadi sudah saya sampaikan, untuk harganya kami jual dengan harga 63 juta nego, harga terbaik sesuai kondisi unit yang ada. Dan insya Allah apabila teman-teman minat datang, insya Allah nggak kecewa karena kondisi mobil secara eksterior ini mobil sudah kami lakukan peremajaan sehingga cukup mulus dari sisi depan sampai belakang. Tidak ada tanda pemakaian seperti yang baru dapat kemarin. Sini ada lecet-lecet sudah hilang dan udah kami lakukan peremajaan catnya. Terus untuk interior, mesin, kaki-kaki, roda masih aman, insya Allah tinggal pakai. Di harga 63 itu menurut saya harga terbaik sesuai kondisi unit yang ada.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.